Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, masih bersama dengan dua narasumber saya. Dan sebelum kita mulai perbincangan, kita terima telepon lagi. Ada Pak Ujang dari Bandung. Ya, halo. Iya, Pak Ujang. Silahkan Pak Ujang, selamat malam Pak. Ya. Kalau menurut saya itu, halo? Iya Pak Ujang, silahkan Anda memberi tanggapan atau ingin bertanya mungkin dengan narasumber yang hadir pada malam hari ini. Saya mau memberi tanggapan. Silakan Pak. Kalau menurut saya untuk tim transisi itu sebaiknya dibubarkan saja. Dan SK pembekuan itu dicabut. Kalau mau pembenahan orangnya aja, nggak perlu lembaganya yang dibekukan. Ini kan lagi proses Pak, kemudian setelah itu baru kemudian mengganti personil-personil dari asosiasi PSSI ini Pak. Enggak, kalau personil itu yang salahnya aja, bila terbukti ya langsung dipanggil, itu diproses. Kalau tidak terbukti kan ini buktinya belum ada, ini cuma ngomong-ngomong kosong aja gitu. Jadi tim transisi juga itu nggak kompeten dalam hal sepak bola gitu. Jadi lebih baik tim transisi dibubarkan, mengundurkan diri, dan pembenahan di lembaga PSSI. Bila orang-orangnya bersalah ya ditindak aja, itu aja. Pak Ujang, kenapa sih ragu dengan tim transisi Pak? Ya orangnya nggak kompeten semuanya, saya lihat orang-orangnya condong ke politik. Dan ini kebanyakan ini yang saya lihat ini Pak Menteri itu nggak suka sama ketua PSSI. Tapi jadi ini juga urusan selama pribadi dipegang ini. PSSI, emangnya Pak Ujang melihat ada prestasi yang luar biasa dari sepak bola kita Pak? Enggak, kalau prestasi itu kan nggak bisa langsung sekaligus gitu. Jadi harus ada proses. Jadi kalau mau prosesnya bagus ya proses aja, jadi pembenahan aja gitu. Nggak perlu ada pembekuan apa-apa. Baik Pak Ujang, terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami di Prime Time Talk, akan segera ditanggapi. Mungkin ke Mas Hanif dulu ya. Mas Hanif, Anda sendiri melihat dengan sepak bola kita langsung diambil alih oleh pemerintah yang dulunya dipegang oleh asosiasi. Sebagian besar juga negara lain sebenarnya dipegang oleh sebuah asosiasi begitu. Bagaimana? Apakah ini masih bisa berjalan selayaknya sebuah olahraga yang digandrungi oleh masyarakat? Ya, sebenarnya sebelum terjadi bench ya, memang ini sempat jadi tarik ulur ya, bahwa ada dua kubu yang sangat kuat. Namun kalau kita melihat saat ini nasi sudah menjadi bubur dan sulit lagi untuk dijadikan nasi. Tapi Anda termasuk yang meragukan tim transisi kah? Jika secara konseptual apa yang terjadi saat ini, apa yang sudah mencoba disuarakan ke publik, saya pikir konseptualnya bagus. Artinya dalam hal ini memang menjadi rule yang benar. Ada sebuah konsep dan hal komunikasi yang praktis hampir sama dengan beberapa periode sebelumnya. Namun sekali lagi, saya berharap mudah-mudahan tim transisi tidak hanya bekerja dalam konseptual dalam hal format kompetisi, namun lagi-lagi faktor komunikasi dengan klub. Karena ini kan menjadi sebuah penentu, karena ini menjadi sebuah kunci bagaimana kita bisa menggulirkan kompetisi secara ideal. Kompetisi yang tidak hanya ideal dalam hal penerapan secara keseluruhan, namun bagaimana background-nya itu juga sangat kuat. Kita tahu tadi seperti yang digambarkan oleh Pak Cepi bahwa kita juga sempat bermasalah dengan gaji pemain dan sebagainya, bahwa itu menjadi polemik, menjadi kasus yang selalu terjadi bertahun-tahun. Iya, saya melihat secara langsung dan saya tahu bahwa itu memang terjadi berat tim kita. Bagaimana gaji yang begitu besar tiba-tiba berhenti hanya 1 dalam 2 bulan. Terlihat sekali bahwa dalam hal ini ada manajemen yang tidak siap. Nah, saya melihat dalam hal ini ada baiknya kalau misalkan pemerintah nanti atau benar-benar fit mengelola ini, mungkin berani melakukan selain memutar kompetisi secara ideal, ada beberapa regulasi yang tidak hanya mengadopsi AFC dan FIFA, namun setidaknya pemerintah juga membuat satu peraturan yang mungkin memihak kepentingan klub. Misalnya Pak, dibikin salary cap. Jadi ada batasan gaji yang setidaknya bisa menyelamatkan atau bisa membantu tim dalam memperhitungkan keuangannya sampai dengan akhir musim. Ini kan berbeda dengan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir. Banyak sekali pemain yang digaji dalam jumlah yang hitungan besar, bahkan ada yang kontraknya 1 sampai 1,7 M. Artinya menurut Anda dibuat semacam standar begitu? Iya. Jadi kalau misalkan ini benar-benar nantinya ada kesepakatan antara pemerintah dan klub untuk menggelar kompetisi bersama, jadi bukan hanya soal bagaimana diselesaikan secara ideal, namun ada beberapa regulasi yang dibikin sendiri oleh internal, yang setidaknya juga menjadi sebuah acuan yang menguntungkan. Artinya seperti saya dari klub ini mungkin beberapa tim
sedikit mempersalahkan. Namun secara umum saya melihat ini menjadi sebuah aturan baku karena kita melihat persoalan yang ada ini itu aja selalu terulang-ulang dan dijadikan bahwa inilah yang membuat kompetisi kita tidak ideal. Jadi saya pikir mumpung ini juga ada dengan Mbak yang saya konsultasi juga. Jadi persoalannya bukan hanya digelar secara ideal, namun bagaimana komunikasi dan juga ada aturan mengikat lain nantinya yang benar-benar menguntungkan agar ada klub, tidak ada klub yang kemudian tidak seenaknya juga atau pemain yang tidak seenaknya meminta salary lebih. Perlu. Kemudian bagaimana periodisasi dalam hal keuangan perlu, kemudian bagaimana pembagian hak siar yang notabene bisa berkiblat kompetisi elit di Eropa yang transparan dan ada pembagian yang jelas. Nah sebenarnya kalau kita bisa dikelola secara benar dari hak siar televisi pun, kalau misalkan dibagi tim dalam jumlah yang rata atau misalkan sesuai dengan prestasi, ini bisa kok untuk mengelola kompetisi. Ditambah lagi beberapa tim ada sponsor internal yang notabene juga jumlahnya cukup menggiurkan. Jadi artinya ketika itu bisa dijalankan, kemudian ada standarisasi misalkan gaji untuk main timnas sekian, saya pikir semua bisa berjalan dengan ideal. PR-nya banyak loh Pak. Kita terima telepon dulu Pak. Ya, ini dengan Jeffrey di Jayapura, benar. Selamat malam Pak Jeffrey. Selamat malam. Ya, silakan Pak Jeffrey, Anda ingin memberikan tanggapan begitu? Ya, jadi tentang rencana Kementerian Olahraga untuk melaksanakan pertandingan dalam rangka Piala Kemerdekaan dan lain-lain itu silakan saja, tapi yang jelas kualitasnya kurang bagus karena itu levelnya level divisi. Itu yang pertama. Kurang bagus karena nanti penontonnya juga tidak tertarik. Yang kedua adalah kalau mau membenahi dari dulu itu seperti tadi disampaikan oleh Pak siapa itu bahwa orangnya itu yang diganti. Bukan lembaga ini dibekukan. Akibat dari itu muncul poin ketiga bahwa Menteri dan Kementerian Olahraga dan BOPI harus bertanggung jawab secara moral terhadap Persipura. Membekukan itu menyakiti hati orang Papua. Persiapannya sudah matang, tapi tiba-tiba dibekukan. Itu pun juga terjadi akibat pengurusan dari BOPI untuk imigrasi. Jadi jangan asal bicara enak begitu, bertanggung jawab kepada Persipura itu bagaimana? Enak sekali. Ya, baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Pak Cepi, sepertinya memang banyak masyarakat yang meragukan kinerja tim transisi ini. Kalau Anda sendiri menanggapi dari beberapa penelpon yang mengatakan bahwa sebaiknya kemudian jangan dibekukan asosiasi PSSI itu, bagaimana Pak? Jadi begini loh, kita kalau bicara soal prestasi, tadi kan ada penelpon yang mengatakan soal prestasi ya. Prestasi terakhir kita tuh tahun 91 loh. Tahun 91 SEA Games, juara SEA Games. Setelah itu mana prestasi kita? Hampir berapa tahun? 20 tahun lebih nggak ada prestasi. Begitu. Ya, berulang kali ganti juga orangnya. Tapi juga nggak ada prestasi. Ada apa gitu loh persoalan ini. Nah, ini kan di freeze dulu sebenarnya untuk kita kemudian mengidentifikasi persoalannya. Nah, hari ini kami di tim transisi mengidentifikasi persoalannya. Termasuk misalnya, oh ternyata ada permainan anggaran. Oh ada korupsi dari hak siar. Dan itu menurut Anda berbanding lurus dengan prestasi pemain juga? Oh iya, kalau mengelola organisasinya tidak benar ya otomatis hasilnya. Dulu kan waktu zaman era 70-an kita bisa berprestasi kok. Karena orangnya tulus mengerjakan. Orangnya kredibel, orangnya berintegritas, orangnya punya akuntabilitas. Personel-personel hari ini kan tidak. Hari ini orang yang duduk di PSSI sekarang ini cita-citanya bagaimana memperkaya diri sendiri, bukan memperkaya bagaimana pemain ini bisa hidup lebih baik, bagaimana prestasi kita bisa mencapai tujuan sesuai cita-cita bangsa kita, kan nggak ada. Kemudian kita punya tujuan di dalam berprestasi, harus mencapai juara-juara gitu ya di berbagai level. Nah, itu kan tidak pernah terjadi dari sejak 91 sampai sekarang. Ini fakta loh yang kita nggak bisa tutupi. Nah, oleh karena itu saya katakan, oke, kita freeze, tapi kan ini juga tidak lama ya. Ini kita tata dengan benar. Nah, nanti kita berharap setelah tertata dengan baik, yang tadi disampaikan oleh Mas Hanif,
Betul, memang kita juga akan melakukan komunikasi dengan klub, ya kita bikin transparansi, tetapi juga pengelolaan manajemennya juga harus terbuka, ya kan, dan masyarakat bisa terlibat, bisa melakukan pengawasan. Oke, baik. Artinya banyak pembenahan ini seperti membalik semua kondisi yang ada pada saat itu ke kondisi yang lebih baik dan cita-cita kami di Trim Transisi itu ya ada kalenderisasi, Mas. Jadi ada kalenderisasi dari Januari sampai Oktober atau Desember. Di situ ada seluruh pertandingan. Baik usia dini, usia 16, usia 14, 16, 18 sampai 23 dan seterusnya. Baik. Boleh saya tambahkan? Mas Hanif, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita masih ada banyak waktu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.